Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa pagi ini, sekalipun secara daring, secara online. Mari kita tetap bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan syukur kita di hari yang baru ini. Mari kita bersama-sama berdoa memulai perjumpaan kita ini. Teduhkan hatimu menghadap Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesempatan yang baru. Terima kasih untuk perjalanan yang sekalipun tidak mudah, tapi Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kami. Kami masih ada sebagaimana kami ada di saat ini, pagi ini. Kami bersyukur, sebab sekalipun sukar perjalanan yang harus kami tempuh, Tuhan tetap setia, mengasihi, memberkati, menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan syukur kami, penyembahan kami kepadamu saja ya Allah yang hidup. Kemuliaan hormat bagimu saja ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari saudara, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari naikkan pujian kembali dari awal saudara. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu
kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Oh, haleluya. Menyembah-Mu. Terima kasih bagi hormat kemuliaan bagi-Mu. Hidupku sepenuhnya untuk menyembah-Mu. Biar hidup kami jadi persembahan yang menyenangkan-Mu, yang menyukakan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih sampai sejauh ini Tuhan menyertai kami. Terus bawa kami di hadirat-Mu semakin dekat, semakin dalam, tenggelam di hadirat Tuhan, menyelami kasih dan kemurahan. Sebab hanya dekat Allah saja kami temukan ketenangan sejati. Dekat Allahku, mari saudara katakan, tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan
hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Mari saudara kuatkan hatimu, kuatkan imanmu, mantapkan langkahmu bersama dengan Tuhan dengan pujian ini. Hanya dekat Allah saja, kurasa tenang. Mari puji Dia, naikkan pujian kembali bersama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. katakan kepada Tuhan, hanya dekat kepadamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Mari dengan lembut bersama-sama katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu dengan. ini kerinduan kami Tuhan. Menikmati Pagi ini mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi saudara, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Selamanya, selamanya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, natur manusia berdosa itu lebih suka dilayani daripada melayani. Inilah yang harus kita hancurkan, saudara. Kebiasaan buruk ini. Itulah sebabnya biarlah setiap pagi kalau kita menghadap hadirat Tuhan, ingin mendengar suaranya, kita bukan cuma dengar untuk dimengerti, tapi benar-benar untuk dihayati dan menjadi prinsip hidup kita yang benar. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, ampuni segala kekerasan hati kami ya Tuhan. Terkadang kami mengerti tapi tidak melakukannya. Biarlah pagi ini kembali kami diingatkan agar kami benar-benar hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Kau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, setiap orang kecenderungannya itu adalah minta dilayani. Kan nikmat ya dilayani itu. Tetapi sebenarnya itu kalau orang tidak bisa melayani, hanya mau dilayani, itu sebenarnya mental orang berdosa. Itu adalah manifestasi dari natur dosa. Disinilah Tuhan Yesus benar-benar tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi pribadinya sendiri yang turun ke bumi, memberikan teladan, melakukan tindakan profetik, untuk menekankan bahwa hidup ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya, melayani siapa? Melayani Tuhan. Jadi, ada banyak orang masih memiliki mental mau dilayani. Ketika seseorang berdoa, isi doanya dari awal sampai akhir minta terus, artinya mau dilayani terus. Sedangkan orang yang sudah dewasa, doanya bukan cuma permintaan. Ada permintaan, ada juga dialog, ada juga penyerahan diri, dan pergumulan apa yang harus kulakukan Tuhan dalam hidup ini. Saudara, kalau seseorang tidak melayani Tuhan di bumi, artinya tidak memiliki hati seorang hamba di bumi, siapapun dia tidak bakalan melayani Tuhan di surga. Jadi murid Kristus itu harus melayani. Murid Kristus itu rendah hati, bukan tinggi hati. Ya. Jadi persoalan ini persoalan sangat krusial, artinya sangat amat penting. Yang menentukan seseorang itu anak Bapa di surga atau anak iblis itu. Kalau anak Bapa di surga seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Apa itu? Melakukan kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Melayani. Hal melayani ini akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau di gereja semua orang berusaha melayani. Itu kan di gereja. Namanya melayani Tuhan itu 7 kali 24 jam. Artinya apapun yang kita lakukan ini menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan kita, yaitu Tuhan. Ya. Jadi melayani itu suatu bukan cuma syarat, tapi suatu tanda bahwa seseorang itu memang pelayan Tuhan. Siapapun kita. Jadi meskipun ada di gereja, tapi kalau yang dijunjung tinggi dirinya sendiri, ngaku-ngaku dirinya sendiri paling tinggi. Nah, itu mental untuk dilayani. Mental seperti itu justru akan direndahkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, melayani, akan ditinggikan. Ya, jadi jangan sampai kita itu tidak ada bedanya dengan orang dunia ini. Maunya dilayani, maunya menang sendiri, egois,
tidak peduli sama orang lain, bahkan dalam taraf yang lebih parah, tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Begitu kok mau masuk surga. Surga siapa itu? Tidak ada surga seperti itu. Siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya bersih, pastilah ia melayani Tuhan. Pasti, saudara. Ya, jadi jangan sampai melayani Tuhan di gereja, tapi sebenarnya itu melayani diri sendiri. Di dalam Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang jauh-jauh dari surga ke bumi ini bukan untuk dilayani, saudara. Padahal ia raja di atas segala raja. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Supaya kita semua mengerti. Tuhan Yesus tidak hanya melayani, tapi memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Kita ditebus. Kita itu budak hamba, ditebus menjadi milik Tuhan. Sehingga kita boleh hidup jangan untuk diri sendiri lagi, tetapi bagi Dia. Artinya bagi melayani Tuhan. Kalau orang dunia berkata yang terbesar itu yang dilayani, ya, tapi kerajaan Allah berkata yang terbesar adalah yang melayani. Yesus yang adalah Tuhan, tetapi ia justru membasuh kaki murid, melayani orang sakit, memikul salib, mengorbankan diri. Bayangkan, itu tidak hanya lewat kata-kata, tapi lewat perbuatan nyata. Makanya dicatat di Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kerendahan hati itu syarat wajib untuk menjadi pelayan Tuhan. Syarat wajib bagi jemaat Tuhan, umat Tuhan untuk melayani sesama. Hati seorang hamba ini bukan soal posisi, saudara, tetapi soal roh dan karakter. Sebab posisinya, misalnya di suatu kantor tetap bos ya, itu kan posisi. Tapi hatinya melayani. Bisa melayani Tuhan hatinya. Nah ya, jadi makanya kalau pelayanan tanpa hati hamba, hasilnya pertikaian, hasilnya perpecahan, hasilnya pelayanan jadi kacau, hasilnya jemaat Tuhan akan tersandung lihat para pelayan Tuhannya seperti itu. Hasilnya tetangga kita akan mencela, katanya murid Kristus. Kok tinggi hati, bukan rendah hati? Akan begitu, ya. Jadi jangan sampai kita semua itu masih ingin dihormati. Kita itu tidak perlu dihormati lagi, saudara. Kita itu anak Allah. Jangan mencari penghormatan dari dunia ini. Jangan ingin dianggap paling penting. Anggap diri kita itu tidak penting, kita itu hamba. Tugas kita hanya melakukan kehendak Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Udah tidak mencari nama, supaya aku dikenal, populer, dianggap hebat. Ya, karena itu tidak perlu. Semua itu tidak perlu. Yang perlu adalah perkenanan Tuhan. Sehingga Tuhan kita suatu hari akan berkata, inilah hambaku yang baik. Bapa di surga akan bilang, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kan begitu. Ya, saudara ya. Jadi, memiliki hati seorang hamba ini memang tidak mudah. Tapi kalau kita mau memberi diri, percaya, dan mengasihi Tuhan, itu menjadi tidak sulit. Karena Roh Kudus memimpin kita di dalam hidup kita, supaya kita menjadi seperti Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua benar-benar disadarkan bahwa kami harus seperti Tuhan Yesus. Hidup untuk melayani.
Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Umat Tuhan yang mendukung pekerjaan Tuhan, yang mendukung lewat doa, lewat dana, lewat apapun Tuhan, sehingga banyak orang diselamatkan. Terima kasih untuk berkat di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.